Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Calon Wakil Presiden Cawapres Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Caimin bertekad untuk membangun 40 kota selevel Jakarta di berbagai wilayah di Indonesia. Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Ini menurutnya diperlukan untuk pemerataan penduduk Indonesia. Pembahasan ini menarik lantaran isu ini diversuskan dengan pembangunan IKN kita. Kali ini kita akan membahas secara lengkap dan detail di video kali ini. Namun sebelum itu, subscribe dulu ya. Jika kita berbicara terkait pembangunan kota di Indonesia, seringkali dilihat dari perspektif produk domestik bruto atau PDB. Karena PDB merupakan indikator ekonomi yang penting dan juga umum digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi dan kesejahteraan di suatu area. PDB melalui atas dasar harga berlaku atau ADHB pada 2022 tercatat sekitar 19.588 triliun atau naik sekitar 15,38% dibandingkan tahun 2021. Jika kita tarik sejak 2010, PDB Indonesia terus mengalami kenaikan dari yang hanya sebesar sekitar 6 triliunan, saat ini telah naik sebesar 185% atau hampir 2 kali lipat. Hanya pada saat tahun 2020, PDB Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, mengingat pada saat itu terdapat pandemi COVID-19 yang melanda global maupun Indonesia, sehingga mengganggu roda perekonomian domestik dan PDB Indonesia pun mengalami depresiasi sekitar 2,45%. Pertumbuhan PDB Indonesia sendiri relatif cukup baik dibandingkan negara lainnya. Untuk diketahui, sejak kuartal 4 2021 hingga kuartal 2 2023, PDB Indonesia tumbuh di atas 5% dan pada kuartal 3 2023 sedikit lebih rendah menjadi 4,94% year on year. Pembangunan terhadap 40 kota yang akan naik kelas akan dibangun berbagai fasilitas seperti transportasi umum hingga infrastruktur kegiatan usaha. Program yang diusung ini dikatakan bukan bermula dari nol, melainkan mengembangkan kota-kota yang sudah ada menjadi besar dan mampu menggerakkan perekonomian di sekitarnya. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan yang lalu, pasangan calon nomor urut 1 beserta tim telah mengemukakan 14 kota yang akan menjadi Jakarta kecil, yakni Batam, Bangka, Bogor, Pontianak, Semarang, Surakarta, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, dan Lombok Barat. Dari 14 kota besar tersebut, maka bisa dikatakan terdapat 11 provinsi yang diharapkan mengalami kenaikan perihal PDB, ADHK, maupun ADHB. Dalam membandingkan rencana pembangunan 40 kota setara Jakarta dengan pembangunan ibu kota negara baru, terdapat 3 aspek kunci yang menjadi fokus: efisiensi biaya, kontroversi, serta dampak sosial dan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, efisiensi biaya. 40 kota setara Jakarta lebih efisien secara biaya karena memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dengan potensi peningkatan kualitas hidup dan juga ekonomi lokal tanpa perlu investasi awal yang begitu besar. Sedangkan IKN baru memerlukan investasi besar untuk pembangunan dari awal, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan di Jakarta dan memajukan wilayah baru. Yang kedua, kontroversi.
40 kota setara Jakarta memiliki kontroversi yang mungkin muncul dari seleksi kota, distribusi sumber daya, serta potensi ketidaksetaraan pembangunan. Sedangkan IKN baru, kontroversinya berkisar pada pemilihan lokasi, dampak lingkungan kemudian, biaya, dan dampak terhadap komunitas lokal yang ada di sekitar. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. 40 kota setara Jakarta dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang merata. Sedangkan IKN baru berpotensi menciptakan model kota pintar yang berkelanjutan, mendorong investasi baru dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, meskipun dengan resiko ekonomi jangka pendek. Bagaimana menurut kalian? Pilih 40 kota setara Jakarta atau IKN baru nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebagai kesimpulan, ide pembangunan 40 kota setara Jakarta dan IKN baru sama-sama menawarkan visi pembangunan yang ambisius dengan tujuan mendorong pemerataan ekonomi dan pengurangan kepadatan penduduk. Masing-masing memiliki pendekatan yang unik dengan tantangan dan potensi manfaatnya. Efisiensi biaya, kontroversi, dan dampak sosial ekonomi menjadi aspek penting yang membedakan kedua inisiatif ini. Kedepannya, keberhasilan akan sangat bergantung pada pelaksanaannya efektif, keterlibatan stakeholder, dan adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. See you in the next video dan salam perkasa!